Ku berlindung kepada Tuhan dari Saitan yang terkutuk. Salam kepada kamu. Keturunan Bani Israel akan menjadi topik perhatian pada sesi ini. Peta ini dapat dibahagikan kepada 3 bahagian umum. Yang pertama berwarna ungu, menjadi penanda atau penataan garis keturunan yang unik melalui bentuk doa oleh tokoh terkenal. Yang kedua, berwarna biru, adalah catatan bab-bab kisah Bani Israel pada zaman Musa kepada zaman Muhammad. Bahagian terakhir adalah biru muda, hijau dan merah adalah mengenai perjanjian antara Tuhan dan Bani Israel. Faedah dan kesalahan yang menyertai perjanjian itu. Mengenai percikan permulaan penanda genetik, surah 14:35 hingga 41 dan sebutkan, ketika Abraham berkata, Tuhanku, jadikanlah kota ini aman dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menyesatkan banyak orang di antara orang-orang itu. Maka barang siapa yang mengikuti aku maka dia adalah aku, dan barang siapa yang tidak taat padaku sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun dan Penyayang. Ya Tuhan kami, aku telah menetap beberapa keturunanku di lembah yang tidak berbudaya di dekat Baitimu, Tuhan kita, agar mereka dapat menjalankan protokol, jadikanlah antara minda mereka cenderung kepadanya dan berilah mereka dari buah-buahan agar mereka mungkin bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nyatakan, dan tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan di bumi atau di langit. Segala puji bagi Tuhan, yang telah mengabulkan kepadaku pada usia tua Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku adalah pendengar permohonan. Tuhanku, jadikanlah aku pelaksana protokol, dan dari keturunanku. Ya Tuhan kami, dan terimalah permintaanku. Ya Tuhan kami, maafkan aku dan ibu bapakku dan orang-orang yang beriman pada hari pembalasan. Surah 2, 133, hingga 134. Atau apakah kamu menjadi saksi ketika kematian mendekati Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu berkhidmat kepada setelahku? Mereka berkata, kami akan berkhidmat kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Abraham dan Ismail dan Ishak, satu Tuhan. Dan kami adalah umat Islam, dalam penyerahan, kepadanya. Itulah bangsa yang telah berlalu. Ia akan mempunyai akibat apa yang diperolehnya, dan kamu akan mendapat apa yang telah kamu perolehi. Dan kamu tidak akan ditanya mengenai apa yang biasa mereka lakukan. Surah 19, 4 hingga 6 dia berkata, Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku dipenuhi putih, dan aku tidak pernah berdoa kepadamu, Tuhanku, tidak bahagia. Dan sesungguhnya, aku takut akan keturunan aku, dan istriku telah mandul, jadi berikanlah dari dirimu seorang pewaris. Siapa yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub? Dan jadikanlah dia, Tuhanku, yang menyenangkan kepadamu. Pada bahagian berikutnya, kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi bagi Bani Israel pada zaman Musa. Ini adalah jangka masa di mana istilah Bani Israel pertama kali muncul. Sejarah ini juga mengukuhkan ikatan antara Bani Israel karena kesusahan yang mereka hadapi bersama di bawah raja yang kejam. Mengenai zaman Musa, surah 20. 47 Maka pergilah kepadanya dan katakan, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, jadi kirimkan bersama kami Bani Israel dan janganlah kamu menyeksa mereka. Kami telah datang kepadamu dengan tanda dari Tuhanmu. Dan kedamaian akan menyambut orang yang mengikuti petunjuk. Surah 26, 17 diperintahkan untuk mengatakan, kirim bersama kami Bani Israel. Surah 26, 22 Dan adakah ini tegasan yang kamu ingatkan kepadaku bahwa kamu telah memperbudakkan Bani Israel? Surah 17, 101 Dan tentunya kami telah memberikan 9 tanda yang jelas kepada Musa, maka tanyalah Bani Israel tentang, ketika dia datang kepada mereka dan Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku kira, hai Musa, bahwa kamu terkena sihir. Surah 7, 105 Aku berkewajiban untuk tidak mengatakan tentang Tuhan kecuali kebenaran. Aku telah datang kepadamu dengan bukti yang jelas dari Tuhanmu, jadi kirimkan kepadaku Bani Israel. Surah 7, 134 Dan ketika azab itu menimpa mereka, mereka berkata, Wahai Musa, mintalah untuk kami Tuhanmu dengan apa yang telah Dia janjikan kepadamu. Sekiranya kamu dapat menghapus wabak dari kami pasti akan mempercayai kamu, dan kami akan kirimkan bersama kamu Bani Israel. Surah 10, 90 Dan kami membawa Bani Israel melintasi laut, dan Fir'aun dan tenteranya mengejar mereka dalam kezaliman dan permusuhan sehingga, ketika lemas menimpanya, dia berkata, Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang Bani Israel percaya, dan aku adalah orang yang menyerah.
Surah 94 Harun berkata, "Wahai anak ibuku, jangan menangkap aku dengan janggut atau kepalaku. Sesungguhnya, aku takut bahwa kamu akan berkata, kamu menyebabkan perpecahan di antara Bani Israel, dan kamu tidak memerhatikan atau menunggu kata-kata aku." Surah 17. Dan kami memberikan kitab suci kepada Musa dan menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel agar kamu tidak menganggap selain aku sebagai wakil. Surah 32. 23 Dan sesungguhnya kami memberikan kitab suci kepada Musa, jadi jangan ragu akan pertemuannya. Dan kami menjadikan panduan Taurat untuk Bani Israel. Surah 40, 53. Dan sesungguhnya kami telah memberi petunjuk kepada Musa, dan kami menyebabkan Bani Israel mewarisi kitab suci. Section seterusnya menampilkan kesan pimpinan kuasa setelah kitab diwahyukan. Pada zaman Musa terdapat 12 pemimpin yang berbeza. Perebutan kuasa muncul pada zaman Daud ketika mereka bersaing untuk merebut kedudukan sebagai raja. Pada peringkat kemudian, tanpa musuh kuat yang mereka berhadapi bersama, dan dengan pengetahuan tentang tulisan suci. Ini mendatangkan masalah serpihan atau perpecahan antara mereka. Surah 5:12. Dan Tuhan telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami mewakilkan di antara mereka 12 pemimpin. Dan Tuhan berfirman, "Aku bersamamu. Sekiranya kamu mendirikan protokol dan zakat dan percaya kepada utusan-utusanku dan menyokong mereka dan meminjamkan kepada Tuhan pinjaman yang baik, aku pasti akan menghapus dari kamu kesalahanmu dan mengizinkan kamu ke taman-taman di bawahnya sungai-sungai mengalir. Tetapi siapapun di antara kamu yang tidak percaya sesudah itu pasti tersasar dari jalannya yang baik." Surah 2:246. Tidakkah engkau mempertimbangkan perhimpunan Bani Israel setelah zaman Musa ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Kirimkan kepada kami seorang raja, dan kami akan berperang di jalan Tuhan." Dia berkata, "Adakah kamu mungkin menahan diri untuk berperang jika pertempuran ditentukan untuk kamu?" Mereka berkata, "Dan mengapa kita tidak boleh berjuang demi Tuhan ketika kita telah diusir dari rumah kita dan dari anak-anak kita?" Tetapi ketika pertempuran diperintahkan untuk mereka, mereka berpaling, kecuali beberapa dari mereka. Dan Tuhan Maha mengetahui orang-orang yang zalim. 10:93. Dan dengan pasti kami menyelesaikan Bani Israel dalam penyelesaian yang menyenangkan dan memberi mereka benda-benda baik. Dan mereka tidak berselisih sehingga, setelah pengetahuan datang kepada mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan menilai di antara mereka pada hari kiamat mengenai perkara yang sebelumnya mereka selisihkan. Mengenai masa Isa, Surah 3:49, dan jadikan dia utusan kepada Bani Israel, yang akan berkata, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda dari Tuhanmu bahwa aku membentuk untuk kamu dari tanah liat yang seperti bentuk burung. Lalu aku meniupnya dan ia menjadi burung dengan izin Tuhan. Dan aku menyembuhkan orang buta dan kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Tuhan. Dan aku memberitahu kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya itu adalah tanda bagi kamu, jika kamu beriman." Surah 61:14. Hai orang-orang yang beriman, jadilah penyokong Tuhan, seperti ketika Isa, putra Maryam, berkata kepada murid-muridnya, "Siapakah penyokongku bagi Tuhan?" Murid-murid itu berkata, "Kami penyokong Tuhan." Dan puak Bani Israel ada yang percaya dan ada puak tidak percaya. Oleh itu, kami menyokong orang-orang yang percaya menentang musuh mereka, dan mereka berpegang pengaruh. Surah 61:6. Dan sebutkan, ketika Isa, putra Maryam, berkata, "Wahai anak-anak Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan untuk kamu yang mengesahkan apa yang datang sebelumku dari Taurat dan membawa kabar baik seorang utusan yang akan datang setelah aku, yang namanya Ahmad." Tetapi ketika dia mendatangi mereka dengan bukti yang jelas, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang jelas." Surah 43:59. Isa hanyalah seorang hamba yang kami kurniakan, dan kami menjadikannya teladan bagi Bani Israel. Mengenai zaman Muhammad, Surah 26:197. Dan bukankah ini menjadi tanda bagi mereka bahwa hal itu diakui oleh para sarjana Bani Israel? Surah 46:10. Katakanlah, pernahkah kamu mempertimbangkan apakah Al-Quran itu berasal dari Tuhan, dan kamu tidak mempercayainya sedangkan seorang saksi dari Bani Israel telah memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang serupa dan percaya ketika kamu sombong? Sesungguhnya, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Surah 27:76. Sesungguhnya, Al-Quran ini membubarkan isu Bani Israel yang sebahagian besarnya mereka tidak setuju. Selanjutnya kita akan melihat perjanjian dan peristiwa-peristiwa yang berlaku selepasnya. Surah 2:40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku kurniakan kepadamu dan tunaikanlah perjanjianku atasmu, bahwa aku akan menunaikan perjanjianmu dariku, dan takutlah hanya padaku. Surah 5:32. Oleh karena itu, kami memutuskan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh jiwa kecuali untuk jiwa atau karena kerosakan di tanah seolah-olah dia telah membunuh umat manusia sepenuhnya. Dan sesiapa yang menyelamatkannya seolah-olah dia telah menyelamatkan umat manusia sepenuhnya. Dan para utusan kami pasti menemui mereka dengan bukti yang jelas. Maka memang banyak dari mereka, bahkan, setelah itu, di seluruh negeri, adalah pelanggar. Surah 2:83. Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, memerintahkan mereka, jangan berkhidmat kecuali Allah, dan kepada orang tua berbuat baik dan kepada saudara mara, anak-anak yatim, dan yang memerlukan. Dan berbicara kepada orang-orang baik, kata-kata, dan didirikan sholat dan beri zakat. Kemudian kamu berpaling, kecuali sebilangan kecil dari kamu, dan kamu menolak. Surah 17:4. Dan kami sampaikan kepada Bani Israel dalam kitab suci bahwa, kamu pasti akan menyebabkan kerosakan di bumi 2 kali, dan kamu pasti akan mencapai suatu tahap angkuh yang besar. Mengenai faedahnya. 45:16. Dan sesungguhnya kami memberikan kitab suci dan penghakiman dan kenabian kepada Bani Israel, dan kami menyediakan kepada mereka barang-barang yang baik dan lebih memilih mereka daripada kaum dunia. Surah 19:58. Itulah orang-orang yang dianugerahkan oleh Tuhan di antara para nabi keturunan Adam dan orang-orang yang kami bawa di kapal bersama Nuh, dan keturunan Abraham dan Israel, dan orang-orang yang kami beri petunjuk dan memilih. Ketika ayat-ayat yang Maha Penyayang dibacakan kepada mereka, mereka jatuh sujud dan menangis. Surah 2:47. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku kurniakan kepadamu dan aku lebih memilihmu daripada kaum dunia. Surah 2:211. Tanyakan kepada Bani Israel berapa banyak bukti yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa menukarkan nikmat Tuhan, karena tidak percaya, setelah datang kepadanya maka sesungguhnya, Allah sangat berat hukumannya. Surah 2:122. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku kurniakan kepadamu dan aku lebih memilihmu daripada kaum dunia. Surah 17:104. Dan kami berkata setelah Fir'aun kepada Bani Israel, hiduplah di negeri itu, dan apabila ada janji akhirat, kami akan membawa kamu keluar dalam satu pertemuan. Surah 7:137. Dan kami menyuruh orang-orang yang ditindas mewarisi wilayah-wilayah timur dan barat, yang telah kami berkati. Dan firman Tuhanmu yang baik telah digenapi bagi Bani Israel karena apa yang mereka telah sabar. Dan kami hancurkan semua yang dihasilkan Fir'aun dan orang-orangnya dan apa yang telah mereka bangunkan. Surah 20:80. Wahai Bani Israel, kami melepaskan kamu dari musuhmu, dan kami membuat janji dengan kamu di sebelah kanan gunung, dan kami menurunkan kepadamu mana dan puyuh. Surah 44:30. Dan kami pasti menyelamatkan Bani Israel dari siksaan yang memalukan. Surah 26:59. Oleh itu, dan kami mewariskannya kepada Bani Israel. Mengenai pelanggaran. Surah 3:93. Semua makanan dihalalkan oleh Bani Israel kecuali apa yang telah disalahi oleh Israel sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah oleh itu, bawalah Taurat dan bacakanlah, jika kamu benar. Surah 7:138. Dan kami membawa Bani Israel melintasi laut, kemudian mereka menemui orang-orang yang berniat setia kepada beberapa berhala mereka. Mereka berkata, wahai Musa, jadikanlah kami Tuhan sama seperti mereka mempunyai Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya, kamu adalah orang yang bersikap tidak peduli. Surah 5:78. Terkutuklah orang-orang yang tidak percaya di kalangan Bani Israel yang disampaikan lidah Daud dan Isa, anak Maryam. Itu karena mereka tidak taat dan, biasanya, melanggar. Surah 5:72. Mereka pasti tidak percaya yang mengatakan, Tuhan adalah Mesias putra Maryam, sementara Mesias telah berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu.
Sesungguhnya, dia yang mempersekutukan Tuhan dengan Tuhan telah mengharamkan surga, dan tempat perlindungannya adalah api. Dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Surah 5:70. Kita telah mengambil perjanjian Bani Israel dan telah mengirim kepada mereka utusan. Setiap kali datang kepada mereka seorang utusan dengan apa yang tidak diinginkan oleh jiwa mereka, ada yang mereka dustakan, dan pihak lain mereka bunuh. Surah 5:110. Hari, ketika Tuhan akan berfirman, "Wahai Isa, putra Maryam, ingatlah nikmatku atasmu dan atas ibumu ketika aku mendukungmu dengan roh murni dan kamu berbicara kepada orang-orang di buayan dan dalam kematangan, dan ingatlah, ketika aku mengajar kamu menulis dan hikmah serta Taurat dan Injil, dan ketika kamu membentuk dari tanah liat, seperti bentuk burung dan dengan izinku, maka kamu meniupnya, dan ia menjadi burung dengan izinku, dan kamu menyembuhkan orang buta dan kusta dengan izinku. Dan ketika kamu mengeluarkan orang mati dengan izinku, dan ketika aku menahan Bani Israel dari membunuh kamu ketika kamu datang kepada mereka dengan bukti yang jelas dan orang-orang yang tidak percaya di antara mereka berkata, ini bukan hanyalah sihir yang jelas. Kami telah merangkumi topik Bani Israel.